Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih materi warisan ya, melanjutkan yang kemarin. Untuk hari ini kita mulai dari furudul muqaddaroh. Pengertian furudul muqaddaroh adalah bagian-bagian yang diterima ahli waris. Bagian ini dikelompokkan menjadi dua, ada zawil furud dan asobah. Yang pertama zawil furud, ahli waris yang mendapat bagian dari harta peninggalan ketentuannya yang telah ditetapkan dalam Al-Quran atau hadis. Yang pertama yang mendapat bagian seperdua, yaitu anak perempuan tunggal, hanya memiliki satu anak perempuan. Yang kedua cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki apabila tidak ada anak dan saudara laki-laki. Yang selanjutnya saudara perempuan tunggal sekandung apabila tidak ada anak. Yang selanjutnya saudara perempuan tunggal sebapak apabila tidak ada anak. Dan yang terakhir suami apabila tidak ada anak. Yang selanjutnya yang mendapatkan bagian seperempat. Yang pertama suami apabila ada anak atau cucu. Yang kedua istri apabila tidak ada anak atau cucu. Yang selanjutnya yang mendapat bagian seperdelapan, istri apabila ada anak atau cucu. Yang sepertiga, ibu apabila tidak ada anak atau cucu atau saudara. Jadi apabila ada seorang ibu tidak memiliki anak, cucu atau saudara, dia mendapat sepertiga. Yang selanjutnya, dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan yang seibu, apabila tidak ada anak atau bapak. Yang mendapat bagian 2/3, yaitu dua orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki. Yang selanjutnya dua orang cucu perempuan atau lebih apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki. Yang selanjutnya dua orang saudara perempuan atau lebih sekandung apabila tidak ada anak atau saudara laki-laki. Yang terakhir, dua orang saudara perempuan atau lebih sebapak apabila tidak ada anak atau saudara laki-laki. Yang mendapat 1/6, ibu apabila ada anak atau cucu atau saudara. Jadi ibu yang memiliki anak atau cucu atau saudara, dia mendapat bagian 1/6. Bapak apabila ada anak laki-laki atau cucu. Nenek apabila tidak ada ibu, terdapat dalam hadis. Cucu perempuan apabila bersama anak perempuan tunggal. Kakek apabila tidak ada bapak. Seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan, apabila tidak ada anak atau cucu atau bapak. Yang terakhir, saudara perempuan seorang atau lebih sebapak apabila bersama seorang saudara perempuan sekandung. Yang pembagian yang kedua menurut asobah, ahli waris yang ketentuannya mendapat sisa atau menghabiskan harta waris. Maksudnya selain dibagi dalam yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis, ini yang mendapat ini waris sisa maksudnya, sehingga siapa saja yang mendapatkan untuk menghabiskan harta waris tersebut, ini terdapat sisa, maksudnya sisa hartanya. Asobah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama asobah binafsi, ahli waris yang menjadi asobah dengan sendirinya. Yang pertama anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, dan anak saudara laki-laki sekandung. Anak saudara laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak,
anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Yang kedua, berdasarkan asobah bil ghair, ahli waris yang menjadi asobah karena sebab orang lain. Ini ditarik oleh saudara laki-lakinya. Mereka itu adalah anak perempuan jika ditarik saudara yang laki-laki, cucu perempuan jika ditarik saudaranya yang laki-laki, saudara perempuan sekandung jika ditarik saudaranya yang laki-laki, saudara perempuan yang sebapak jika ditarik saudaranya yang laki-laki. Yang ketiga, pembagiannya menurut asobah ma'al ghair. Ahli waris yang menjadi asobah bila bersama ahli waris wanita lain. Mereka itu adalah yang pertama, saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan seorang atau lebih. Yang kedua, saudara perempuan sebapak seorang atau lebih bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan seorang atau lebih. Selain itu juga ada penyebab terjadinya hal-hal yang menggugurkan ahli waris. Pada dasarnya ahli waris di atas semuanya dapat memperoleh harta waris dari orang yang meninggal. Tetapi dikarenakan sebab tertentu ahli waris di atas dapat gugur penyebabnya. Ada dua hal. Yang pertama, faktor luar diri dari waris yang bersangkutan, yaitu adanya hijab dan mahjub. Semua ahli waris seperti yang kemarin ada yang jumlahnya ada 25 ahli waris, namun secara otomatis kemarin hanya 5, yaitu ibu, bapak, suami atau istri, anak laki-laki dan perempuan saja yang sudah pasti mendapat bagian waris. Sedangkan ahli waris lainnya belum pasti. Hal ini disebabkan pada ahli waris yang kedudukannya lebih dekat dengan yang meninggal. Seperti yang ditanyakan kemarin, ada yang bertanya terkait halangan untuk tidak mendapat ahli waris disebut hijab, itu untuk halangannya, sedangkan orangnya disebut dengan mahjub. Ada halangan yang sifatnya mengurangi, seperti bila tidak ada anak, suami mendapatkan 1/2, tetapi jika ada anak hanya mendapatkan 1/4. Hijab model ini disebut hijab nukson. Sementara itu ada juga hijab penuh. Seperti yang ditanyakan kemarin, bagaimana dengan warisan cucu jika memiliki bapak? Nah, ini disebut dengan hijab penuh. Seperti cucu tidak mendapat bagian apabila ada ayahnya. Jadi jika ada ayahnya, seorang cucu itu menjadi terhalang untuk mendapatkan waris. Hijab jenis ini disebut hijab hirman. Yang kedua, karena adanya faktor dalam diri ahli waris yang bersangkutan. Yang pertama, dikarenakan statusnya sebagai budak. Budak di sini yaitu maksudnya seperti pembantu, seperti itu. Yang kedua, membunuh mewaris. Nah, tidak jarang ya banyak terjadi seorang anak itu membunuh orang tuanya. Lah, hal inilah yang menyebabkan dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Jadi seorang anak itu terhalang mendapatkan warisan karena telah membunuh orang tuanya. Seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, An Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-qatilu la yarisu, rawahu Ibnu Majah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembunuh tidak dapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya, karena adanya berbeda agama dengan muwaris. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu, hama anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima,
Rawahul Bukhari. Artinya dari Utsman bin Zaid radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Hadis riwayat Bukhari. Ini jika orang tua dengan anak itu berbeda agama. Terkadang orang tua yang menikah untuk anak yang menikah terkadang misalnya dia memiliki calon yang berbeda agama, jadi dia menjadi berbeda agama misalnya dengan orang tuanya, sehingga antara orang tua dan anak itu tidak ada mewarisi dan ahli waris. Hikmah adanya hukum waris: yang pertama, menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antar sesama ahli waris. Yang kedua, menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang ketiga, menghindari keserakahan terhadap ahli waris lainnya. Yang keempat, menghilangkan pilih kasih dari orang tua. Dan yang terakhir, melindungi hak anak yang masih kecil atau dalam keadaan lemah. Untuk perhitungan pembagi ahli waris kita akan lakukan di pertemuan yang akan datang minggu depan insya Allah. Untuk pertemuan hari ini sampai di situ. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.